Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dode Bara Septiano, NIM 203-16111, dan partner saya. Rizka Dwi Sundari, NIM 203-161-0040. Dan dosen pembimbing kami yaitu Ibu Yuni Kurniati, STMT, dan Ibu Mala Hayati Nasution, STMT. Berikut kami akan menjelaskan terkait skripsi kami yaitu absorpsi CO2 dengan larutan amina dan penambahan promotor menggunakan metode Pecolo. Untuk outline dari poster paper kami yaitu mencakup pendahuluan, kemudian metode penelitian, hasil sementara dari penelitian, kemudian kesimpulan beserta rencana selanjutnya. Untuk abstrak dari penelitian kami yaitu bahwasanya gas CO2 merupakan gas yang berbahaya yang bersifat acid gas yang dapat menimbulkan pemanasan global dan juga perubahan iklim, sehingga dibutuhkan pengembangan teknologi untuk penghilangan dan pengurangan emisi gas CO2 tersebut. Salah satunya yaitu menggunakan absorpsi kimia dengan pelarut amina. Penelitian kami dilakukan dengan metode review jurnal dengan membandingkan relevansi dari tiap jurnal yang berkaitan dengan topik absorpsi CO2 dan pelarut amina menggunakan metode Pecolo. Nah, untuk variabel yang kami gunakan yaitu meliputi temperatur, tekanan parsial CO2, laju alir liquid amina, dan juga konsentrasi larutan amina. Selanjutnya yaitu adalah latar belakang. Nah, latar belakang penelitian kami yaitu seiring meningkatnya polusi CO2 yang ada di bumi karena disebabkan oleh industri maupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam membuang polusi tersebut. Hal ini akan meningkatkan pemanasan global yang efek sampingnya akan meningkatkan suhu di bumi dan dampaknya naiknya permukaan laut dan masih banyak lagi. Dan salah satu penyebab lainnya karena masih sedikitnya data absorpsi CO2 yang terpublikasi di internet maupun di artikel-artikel, sehingga masih sulit untuk menemukan pengaruh-pengaruh data absorpsi CO2 terhadap faktor lainnya. Nah, untuk tujuan dari penelitian kami yaitu untuk mengumpulkan data dari beberapa jurnal ilmiah tentang absorpsi CO2, sehingga nantinya dapat diketahui berupa hasil parameter yang mempengaruhi absorpsi CO2, seperti contohnya efek CO2 loading dan juga koefisien transfer massa, dengan beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian. Dan selanjutnya adalah metode penelitian. Sampai metode penelitian yang kami ambil, di sini kami mencari jurnal melalui internet dengan merujuk kepada website Science Direct, hubs.ajs.org, dan Google Scholar. Dengan total keseluruhan jurnal yang kami dapatkan dari website tersebut yaitu 48 jurnal. Nah, kemudian kami klasterisasi dari 48 jurnal tersebut hingga mendapatkan 18 jurnal yang sesuai dengan kata kunci kami, yaitu metode Pecolum, larutan amina, dan bahan promotor. Nah, dari jurnal tersebut kami review dan kami dapatkan data yang sesuai dan diklasterisasi lagi sesuai data yang kami butuhkan, sehingga mendapatkan kesimpulan berupa data grafik dan kumpulan data hasil penelitian dari masing-masing jurnal. Nah, untuk selanjutnya, yaitu hasil sementara dari penelitian kami. Di sini kami membandingkan beberapa grafik dari beberapa parameter yang kami gunakan dari penelitian kami, mulai dari tekanan parsial, konsentrasi, suhu, dan juga flow rate. Nah, untuk yang pertama yaitu grafik hubungan mengenai tekanan parsial CO2 dan juga CO2 loading. Nah, CO2 loading itu sendiri merupakan perbandingan jumlah molekul CO2 yang terabsorb per jumlah molekul amina atau konsentrasi larutan yang digunakan. Yang pertama yaitu hubungan grafik tekanan parsial CO2 versus CO2 loading. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tekanan parsial, maka nilai CO2 loadingnya akan semakin tinggi juga. Hal ini sesuai dengan teori film bahwa peningkatan tekanan parsial CO2 akan mempertahankan aliran udara konstan sehingga dapat meningkatkan turbulensi aliran gas. Nah, untuk tekanan parsial CO2 yang digunakan pada beberapa jurnal berkisar antara 9 sampai 18 kilopascal dengan nilai tertinggi CO2 loadingnya yaitu pada jurnal MDEA plus PZ dengan nilai CO2 loading 0,79. Sedangkan nilai CO2 loading terendah yaitu pada 5 mol DEEA dicampurkan dengan MEA berkisar 0,475. Nah, untuk yang kedua yaitu grafik hubungan antara konsentrasi dengan CO2 loading.
Dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa semakin meningkatnya konsentrasi dari amina, maka nilai CO2 loading-nya akan semakin turun. Hal ini sesuai dengan semakin tingginya konsentrasi amina, maka nilai viskositasnya juga akan semakin tinggi. Sehingga pemuatan CO2 dalam amina akan semakin rendah. Karena divisi gas CO2 ke fase lipidnya akan semakin rendah juga. Untuk nilai CO2 loading paling tinggi yaitu pada larutan DEAB atau dietil aminobutanol, dan juga nilai paling rendah yaitu pada larutan DETA atau dietilen triamin dengan penggunaan konsentrasi rata-rata pada jurnal yaitu 0,5 mol sampai 4 mol. Nah, untuk grafik selanjutnya yaitu hubungan CO2 loading dengan KGAV atau koefisien transfer massa. Dapat dilihat pada dua grafik tersebut bahwa semakin tingginya CO2 loading, maka nilai KGAV akan menurun. Hal ini yaitu bahwa peningkatan CO2 loading akan meninggalkan lebih sedikit molekul amina yang aktif dalam larutan, sehingga mengarah pada kapasitas CO2 loading yang lebih rendah. Nah, untuk nilai KGAV dan CO2 loading tertinggi yaitu pada larutan DEA atau dietil etanol amin dengan konsentrasi 3 mol, dan untuk yang terendah yaitu pada larutan MDEA dengan nilai 0,046. Dan grafik selanjutnya yaitu adalah perbandingan dari suhu dengan KGAV. Nah, KGAV ini sendiri adalah koefisien perpindahan massa volumetrik untuk fase gas ke liquid berdasarkan kekuatan pendorong dan tekanan. Dan di sini satuannya yaitu adalah kmol per meter kubik dikali jam dikali kPa. KGAV ini didapatkan dari hasil perhitungan. Nah, di sini untuk perbandingan suhu dengan KGAV menunjukkan bahwa efektivitas tertinggi didapatkan pada larutan DETA atau disebut dietil triamin yang dipublikasikan oleh Kayunfu, dan efektivitas terendah terdapat pada larutan DEA atau dietil etanol amin yang dipublikasikan oleh Alihan. Nah, pada rentang suhu yang dipakai pada beberapa jurnal tersebut yaitu dari 15 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius, dengan pengaruh efektivitas yang berbeda pada tiap larutannya. Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi pula koefisien transfer massa yang dihasilkan. Dan selanjutnya yaitu flow rate vs KGAV. Nah, rentang flow rate yang digunakan pada grafik tersebut yaitu 2 hingga 10 dengan satuan 10⁻⁴ meter kubik per menit dengan pengaruh yang berbeda pada tiap larutannya. Nah, grafik tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tertinggi didapatkan pada larutan DETA atau dietilen triamin dipublikasikan oleh Kayunfu, sedangkan pengaruh terendah terdapat pada larutan DEA atau dietil etanol amin yang dipublikasikan oleh Pinhu. Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi flow rate, maka semakin tinggi pula koefisien transfer massa yang dihasilkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan sementara yang kami dapatkan dari skripsi kami yaitu yang pertama, bahwa semakin meningkatnya tekanan parsial CO2, maka nilai CO2 loading-nya akan semakin besar pula, dengan rentan tekanan parsial mulai dari 9 sampai 12 kilopascal. Dan yang kedua yaitu semakin meningkatnya konsentrasi amina, maka nilai koefisien transfer massanya akan semakin meningkat juga. Dan yang ketiga yaitu semakin meningkatnya konsentrasi amina, maka nilai CO2 loading akan semakin menurun, dengan rentan konsentrasi amina yaitu 0,4 sampai 5 mol. Dan yang keempat yaitu semakin meningkatnya fluorid liquid atau fluorid amina, maka nilai koefisien transfer massanya akan semakin meningkat juga. Yang terakhir yaitu semakin meningkatnya suhu larutan, maka nilai koefisien transfer massanya akan semakin meningkat juga, dengan rentan penggunaan suhunya yaitu 15 sampai 60 derajat Celcius. Rencana selanjutnya yaitu melakukan perhitungan KGAV untuk beberapa jurnal yang tidak dilengkapi nilai KGAV atau koefisien transfer massa, sehingga nanti kami bisa bandingkan dengan beberapa nilai KGAV dari jurnal yang lain. Kemudian menganalisa perbandingan variabel dengan CO2 removal dan absorption rate. Dan yang ketiga, menganalisa pengaruh penambahan promotor pada absorpsi CO2 pada larutan amina. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami ambil dari beberapa jurnal dan referensi buku. Mungkin cukup sekian dari presentasi. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.